Bismillahirrahmanirrahim. Isya berjamaah, kalau bukan karena Allah yang kehendaki kita untuk melangkah melangkahkan kaki diberikan waktu, kita tidak mungkin bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah ini. Maka patut kita ucapkan alhamdulillah. Sampai pada wajibnya menjaga waktu dan tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktu luang adalah sebuah kenikmatan yang seringkali manusia lalai untuk memanfaatkannya. Tak jarang mereka baru merasa kehilangan kenikmatan setelah mereka menyiakannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang adalah dengan diantaranya di malam hari mungkin dengan sholat tahajud, ya qiyamul lail, berzikir, yang khususnya di waktu sahar, ya di waktu sahur, yakni waktu antara sepertiga malam sampai menjelang subuh. Itu adalah waktu yang sangat dipuji, ya, dan itu merupakan ciri tanda orang beriman adalah wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman diantaranya adalah dia senantiasa berzikir di waktu-waktu sahur, ya. Dan juga diantara memanfaatkan waktu juga membaca Al-Quran dan amal soleh lainnya. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ay ashra min Ramadan ahya al-lail wa iqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika memasuki 10 terakhir, yakni 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya serta bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikatan kainnya. Muttafaqun alaihi. Adapun sebab perintah menjaga waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, ya karena di akhirat nanti hal itu akan ditanyakan oleh Allah. Jadi semua waktu yang kita lalui di dunia ini, usia kita itu tidak terlepas daripada pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak 1 jam, enggak 1 menit, bahkan per detik itu Allah akan pertanggungjawabkan, Allah akan tanyakan. Ya, la yazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba, ya, kecuali setelah ditanya, ya, 4 perkara diantaranya, ya, tentang usia atau umurnya digunakan untuk apa. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Ya, ini di sini disebutkan hadisnya yang tadi saya sebutkan. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alu, kalau di sini an khamsin. Ya, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai ditanya tentang 5 hal. Apa aja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya dalam hal apa ia pergunakan. Ya, ini yang anak-anak muda, yang anak-anak kecil, siapa yang paling muda? Kalian ya? Rizki muda atau tua? Muda. Ditanya ki nanti, mudanya dihabisin buat apa? Ya. Tentang hartanya dari, ya, wa fi malihi min aina iktasabah, tentang hartanya. Yang ketiga, dari mana ia dapatkan, ditanya juga hartanya. Ya, wa fi ma anfaqah, dan dalam hal apa hartanya itu diinfakkan. Jadi bukan dari mana dapatnya, tapi nggak cukup sampai dapat halal, tapi setelah dapat halal digunakan untuk yang bermanfaat atau untuk yang jalan Allah atau untuk maksiat, seperti itu. Ditanya juga. Dan yang terakhir, ya, wa madza amila fi ma alim, dan tentang apa yang ia amalkan mengenai ilmunya. Ya, apakah yang dia ketahui tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, apakah dia amalkan atau tidak, itu akan ditanya. Ya, maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat harus bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kenikmatan di akhirat sangatlah mahal harganya.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagh." Ya, "Wa man adlaja balaghal manzil." Barang siapa yang takut, maka hendaklah ia bergegas-gegas, dan barang siapa yang bergegas-gegas, maka ia akan sampai ke tempat tinggal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Jadi apa barangan dagang Allah Subhanahu wa taala? Barangan dagang Allah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga, mahal. Karena Allah itu membuat akad kepada orang mukmin berjual beli dengan orang mukmin. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah ngebeli ya jiwa seorang mukmin itu dengan apa? Surga. Ya. Allah berani. Ya, Allah punya barang itu adalah surga. Ya, kaum mukmin ini mau beli enggak surga ini? Ya. Allah jual, mau beli enggak? Dengan cara apa belinya? Dengan amal soleh, dengan menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau dia pengen membeli barang dagangannya Allah itu surga. Maka pada hakikatnya waktu adalah kehidupan. Di barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka ia telah menyia-nyiakan kehidupannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kesia-siaannya. Banyak manusia yang tertipu dalam menggunakan waktunya, sehingga ia mengalami kerugian karena menghabiskannya untuk perkara-perkara tidak bermanfaat, baik untuk manfaat dunia maupun di akhirat. Maka terakhir sebagai penutup ya, dari beberapa dalil di atas ya, dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Setidaknya ada 3 poin yang kita bisa ambil. Yang pertama diantaranya adalah wajibnya menggunakan waktu-waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Wajibnya menggunakan waktu-waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Yang kedua adalah anak Adam akan dimintai pertanggungjawaban mengenai waktu-waktunya yang ia habiskan. Ya. Yang ketiga adalah banyaknya orang yang menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu mereka serta tertipu di dalamnya. Semoga kita dari penjelasan ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, sehingga kita menjadi pribadi yang terus berusaha memanfaatkan waktu kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Terlebih sekarang di bulan yang baik, bulan Rajab, bulan haram, maka kita maksimalkan waktu kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk meninggalkan segala bentuk maksiat. Ya, amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini akan Allah lipat gandakan. Sebaliknya, dosa-dosa yang maksiat yang kita lakukan juga akan Allah lipat gandakan dosanya. Ya, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk terus ya meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir untuk informasi, jadi kalau saya baca Al-Fatihah habis amin itu kan agak lama tuh jeda. Itu mempersilahkan jamaah itu untuk baca Al-Fatihah. Ya, karena di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu khususnya Al-Fatihah itu wajib. Ya, dalam keadaan sirron maupun jahron, baik dalam sholat jahar maupun sholat sir. Ada beberapa caranya, diantaranya memang imam itu baca setiap ayatnya dijeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bisa seperti itu. Bisa juga kalau memang dia agak cepat bacanya sampai akhir-akhir, baru dia persilakan makmum itu untuk baca. Jadi bukan diam. Jadi ketika Allah qolin amin, silakan baca Al-Fatihah. Ya. Nah, adapun nanti kalau ketika hukumnya masbuk itu ada pembahasan sendiri. Ya, ketika dia masbuk dia mendapati hukum, ya itu ada pembahasan fikih sendiri. Ya, kebetulan ya mungkin kalau mau ini kita sama-sama mengkaji belajar tiap malam minggu kita ada belajar fikih ya sama anak-anak muda, itu kita bahas juga itu fikih dan sebagainya. Itu aja dari saya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.